Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Visana Minang, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Diponegoro, angkatan 2019, dengan NIM 2106011914024. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknik tenaga listrik guna memenuhi tugas matrikulasi etika profesi. Sebelum menjelaskan tentang contoh pelanggaran etika profesi, saya akan menjelaskan tentang apa itu etika profesi dan etika profesi. Yang pertama yaitu etika. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos yang dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Sebagai satu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu fungsi etika. Fungsi etika yaitu sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Yang kedua yaitu sebagai alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Ciri-ciri profesi: yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang filsafat, etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus kehidupan manusia. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respect maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Prinsip-prinsip etika profesi yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Dan yang ketiga atau prinsip yang terakhir yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Tujuan etika profesi yaitu menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran yaitu berupa penilaian di masyarakat. Munculnya etika profesi berasal dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan yang berlaku dalam profesinya, tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, tidak adil, dan semacamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknik tenaga listrik. Berikut adalah contoh pelanggaran etika profesi: pemasangan kabel listrik yang semeraut dan dekat dengan pohon yang berbahaya bagi keselamatan. Berdasarkan sumber yang saya baca, jarak pepohonan dan bangunan dengan kabel instalasi yaitu minimal 2,5 meter. Namun, pada gambar jaraknya tidak sesuai dengan SOP pemasangan.
Hal ini dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting listrik, kebakaran, dan listrik yang padam. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran etika profesi karena pemasangan kabel listrik tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memenuhi standar. Itulah penjelasan tentang etika profesi, dan contoh dari pelanggaran etika profesi khususnya di bidang teknik tenaga listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.